Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadla Husna Safara dari kelas 10E SMA Negeri 3 Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi makro dan mikro dalam bentuk pemenuhan tugas yang telah diberikan. Pertama-tama kita akan membahas tentang ekonomi makro terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu apa itu ekonomi makro? Mari kita bahas semuanya di video berikut ini. Ekonomi makro mempelajari bagaimana mekanisme perekonomian secara keseluruhan yang mencakup struktur, kinerja, perilaku, serta pengambilan keputusan secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Selanjutnya, ada indikator prestasi ekonomi makro. Yang pertama, ada neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan yang surplus dapat menjadi indikator bahwa suatu negara itu memiliki tingkat ekspor yang lebih tinggi daripada tingkat impornya. Dan neraca pembayaran yang aktif dapat menjadi tanda bahwa aliran dana yang masuk lebih besar daripada aliran dana yang keluar. Yang kedua, ada pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional itu menandakan kemajuan ekonomi suatu negara yang mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduknya itu akan menghasilkan pendapatan per kapita. Jadi itu adalah hubungan yang terjadi antar variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, ada penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Penggunaan tenaga kerja ini dapat dilihat antara angkatan kerja dan penggunaan tenaga kerja. Apabila suatu negara dikatakan telah menggunakan tenaga kerja penuh apabila tingkat penganggurannya kurang dari 4%. Yang keempat, keadaan perubahan harga atau inflasi. Nah, ini juga sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena kalau misalkan sudah terjadi inflasi, dampaknya cukup besar terhadap Indonesia atau terhadap suatu negara. Yang kelima, ada kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Nah, ini juga termasuk sangat penting karena bisa terjadi kayak gini contohnya. Misalkan 1 US dollar itu adalah Rp5.000. Nah, terus kita memiliki utang korporasi sebesar 100 juta. Kalau misalkan 1 US dollarnya ini naik di kurs mata uang Indonesianya menjadi Rp12.000, maka utang korporasinya juga kan menjadi naik menjadi 240 juta. Berarti kitanya Indonesia berarti akan mengalami kerugian yang cukup besar dari inflasi yang terjadi tersebut. Lanjut lagi ke kebijakan ekonomi makro. Yang pertama ada di tujuan ekonomi makro, di antaranya menstabilkan neraca pembayaran dan kurs valuta asing, mengusahakan pertumbuhan ekonomi, mencapai penggunaan tenaga pekerja penuh tanpa adanya inflasi, menghindari masalah inflasi, dan menstabilkan kegiatan ekonomi. Lalu, kristalisasi kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan moneter, yaitu adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pengendalian keadaan sehingga pekerja tidak meminta upah yang melebihi dari tingkat produktivitas. Dan yang kedua, menciptakan efisiensi dalam penggunaan biaya oleh pengusaha. Semua adalah penjelasan mengenai ekonomi makro. Selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Ekonomi mikro menganalisis tentang perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Biasanya diterapkan pada perilaku pasar di mana barang dan jasa dijual dan dibeli. Ada kebijakan ekonomi mikro. Di antaranya, yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Maksudnya, sebelum kita melakukan alternatif tindakan, kita itu harus mencari dulu data yang akurat agar kita bisa menentukan atau membuat keputusan yang tepat dengan mengambil kebijakan yang paling tepat. Yang kedua, bersinergi antara sesama pelaku
pasar dan industri untuk membuat satuan yang lebih besar. Maksudnya, jika satuannya itu lebih besar, maka akan lebih hemat biaya dan bisa memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Contohnya, produsen itu bisa menghindari kesepakatan-kesepakatan yang tidak penting dengan membagi daerah-daerah tempat penjualnya. Dan konsumen juga bisa sepakat untuk membeli suatu barang dengan jumlah yang besar, sehingga nanti bisa dibagi-bagi lagi ke anggota yang lainnya dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi makro, di mana teknik ini sangat diperlukan asalkan data yang didapatkannya itu benar dan cara kita melakukannya itu tepat. Yang terakhir, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Maksudnya, biaya peluang itu adalah pilihan yang tepat untuk mempertimbangkan harga yang terlihat maupun tidak terlihat. Asumsi ekonomi mikro, yaitu landasan untuk membuat kebijakan menyangkut keterlibatan dalam pasar. Pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Ketiga, konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Demikian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.